Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Subagjo Anugroho dari SMP Negeri 1 Talun, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Saat ini, sekolah sudah mengarungi samudera pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun ajaran sekolah memilih kurikulum 2013 dan ada IKM secara mandiri. Pelaksanaan implementasi kurikulum secara mandiri ada 3 pilihan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Sekolah telah memilih sesuai dengan kesiapan sekolahnya. Penerapan pembelajaran pada sekolah yang memilih IKM, pembelajaran sudah dilakukan berpihak kepada anak. Pembelajaran disusun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak itu berada. Dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu guru mempersiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan potensi anak. Setiap harinya, tanpa disadari, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan dan membuat keputusan dalam satu waktu. Misalnya, ketika seorang siswa memasuki sekolah, guru mungkin perlu membantu seorang siswa yang sedang berjuang. Tetapi pada saat yang sama, guru harus menjelaskan bagaimana membantu siswa tersebut agar sekolah dapat berjalan seperti biasa. Dalam perjalanan sehari, guru pasti akan melakukan tindakan ini. Membuat jelas bahwa guru memiliki keterampilan multitasking yang diperlukan, karena beberapa sering hal ini terjadi di ruang kelas dan bagaimana reaksi para guru yang bias. Banyak siswa yang tidak menyadari ini. Semua kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk menjamin bahwa setiap siswa di kelas berhasil dalam proses belajar mereka. Salah satu indikator terwujudnya merdeka belajar tergambar dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid ini menjadi pelabuhan pamungkas yang harus dicapai melalui berbagai faktor pendukungnya. Juga sebagai proses yang menuntun keaktifan dan kerjasama semua pihak. Paling tidak, ada 4 hal utama yang menjadi penopang terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pemahaman bersama pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar filosofisnya, guru, lingkungan, dan strategi pembelajaran. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jauh-jauh hari, bahkan sebelum negara ini merdeka, Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan satu konsep pendidikan yang memerdekakan dan memberikan kebebasan kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir batin. Adapun maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini artinya, guru sebagai pendidik bertugas menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Jika semua murid dituntun dengan semestinya, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran dilalui dengan jiwa yang merdeka dalam proses yang memerdekakan dan bertujuan memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang kelak akan menggerakkan mereka secara otomatis untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah memahami konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan filosofis pendidikan, faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid
adalah guru. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peran penting bagaimana membawa para muridnya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut bisa menjadi sudah dimiliki oleh semua guru. Tinggal bagaimana menajamkannya dengan terus meningkatkan kompetensi guru. Misalnya, dengan mengikuti pelatihan, bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang positif, aktif bekerja sama dengan rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, kreatif dalam memilih metode, media, dan membuat bahan pembelajaran, serta mendesain pembelajaran yang lebih mengaktifkan para murid. Selain nilai tersebut, penting pula bagi guru untuk dapat berperan aktif sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dengan sesama guru, menjadi coach bagi guru lain dan yang membutuhkan, mendorong dan aktif dalam komunitas praktisi, dan berusaha mewujudkan kepemimpinan murid. Strategi pembelajaran. Sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi dalam pembelajaran. Ada dua strategi yang harus dikuasai guru, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Keduanya harus terintegrasi dalam pembelajaran yang termaktub secara eksplisit dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dalam praktiknya, ketika melaksanakan pembelajaran, guru harus menjadikan 3 aspek tersebut sebagai dasar dalam menentukan konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Dengan begitu, guru harus pandai memilih metode, media, dan bahan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan semua muridnya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua murid akan merasakan bahwa lingkungannya mengundangnya untuk belajar. Semua kebutuhan murid terakomodasi dan murid dengan karakteristik yang berbeda dapat merasakan berada di kelas yang sama dengan guru yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi berproses dan berkreasi dengan cara yang berbeda. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional cara pembuatan kompos organik. Yang pertama, kumpulkan limbah organik seperti daun-daunan atau limbah organik dari rumah tangga. Limbah ini dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong, masukkan ke dalam tong. Lalu tambahkan cairan gula merah, dan tambahkan air cucian beras,
lalu tutup dengan tanah. Tong pun ditutup dengan rapat. Tunggu sampai 1 minggu dan kompos pun siap digunakan. Terintegrasi dalam pembelajaran, yakni sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Misalnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Bu, sampai izin syuting di sini. Istirahat aja sih. Cuma ngejelasin ini aja, ngejelasin kerajinan. Tapi enggak disebutkan Ibunya enggak? Ibunya aja. Di situ lah. ada. Aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola, sholat berjamaah bersama dengan hikmat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, 5S, dan lain sebagainya. Selamat pagi. Allahu Akbar. Lanjut nyapunya. Menuntun. Anak bukan tabula rasa, lahir dengan kekuatan kodrat manusia. Bukan sekedar kertas putih yang kosong, ia merdeka, bebas akan coretan. Orang dewasa tidak boleh sembarangan. Anak lahir dengan garis samar, garis yang perlu ditebalkan, garis kodrat manusia seutuhnya. Orang dewasa harus memberikan tuntunan. Sejatinya, pendidikan adalah tuntunan, menuntun tumbuhnya kodrat anak, memperbaiki laku hidupnya, mengantarkan pada bahagia, dapat bermanfaat dan selamat dalam masyarakat. Sejatinya, pendidikan adalah tuntunan, memberikan teladan pada anak, mendampingi tumbuh merdekanya, memompa motivasi dalam dirinya, mampu bermaslahat dan menjadi suri tauladan di masyarakat. Guru yang hebat dapat mengembangkan nilai dan perannya sebagai guru. Bagaimana tergerak, bagaimana bergerak, dan bagaimana menggerakkan nilai yang dimiliki guru berpihak pada anak. Mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Guru mempunyai peran yang dominan dalam pembelajaran. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, pemimpin bagi muridnya, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi